tapi prakteknya Masya Allah. Tapi itulah kita harus perkuat diri kita insya Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini merupakan ayat-ayat penguat bagi kita Bapak Ibu sekalian. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau dalam bahasa Inggris, tatakun itu adalah present and future. Saya itu bahasa Inggris pernah dulu kuliah SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, saya kuliah bulan di 24 Pak. Tahun 91 saya kuliah di IAIN Sunan Kalijaga. 92 saya daftar lagi kok katut di UGM Biologi. Itu gara-gara kenapa kok saya katut? Mungkin karena cuma di buku MPTN-nya itu mendukung Pak. Saya lihat yang samping saya kok kedokteran. Wah, mungkin karena melirikan matanya gitu jadi. Tapi ternyata Masya Allah saya dapat pelajaran Bapak Ibu sekalian. Ketika kuliah di 2 tempat, itu saya ada kesombongan ketika saya kuliah kok diterima di UGM. Kenapa? Karena satu kecamatan kampung saya di Pamanukan, di Subang sana, itu mungkin satu-satunya yang kuliah di UGM itu saya. Jadi ketika ada naik bis atau ngobrol itu kuliah di mana Mas? UGM. IAIN-nya nggak pernah ngaku Pak. Tapi ternyata kesombongan itu siapapun pasti akan hancur Pak. Ternyata Masya Allah sampai hari ini UGM saya bisa masuk ora iso metu. Menyakitkan betul kok. Tapi alhamdulillah ternyata yang sering kita remehkan dalam tanda petik Pak, IAIN yang saya remehkan dalam tanda petik justru menjadi wasilah, menjadi jalan saya bisa menjadi bagian dari Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo. Jadi kata-kata yang tepuk tangan dah, boleh tepuk tangan. Tepuk tangan untuk UGM apa untuk IAIN juga? Nggak ada yang baik apa tidak. UGM-nya yang baik, IAIN-nya ya baik. Cuman sayangnya yang tidak baik. Karena UGM itu nilai pertama keluar itu 3 SKS D, 2 SKS E. Waduh, kacau tenang. Akhirnya terus berjalan. Yaitu kesombongan itu akan menghancurkan. Tapi bagaimanapun hidup itu mesti akan ada manfaat Pak. Itu yang harus saya lalui. Kenapa manfaatnya Pak saya pun? Saya dengan kuliah di 2 tempat itu berarti perhatian saya di 2 tempat. Ternyata memperhatikan tidak fokus satu tempat itu berat. Artinya saya sampai sekarang ketika ada keinginan mohon maaf kok pengen punya istri lagi, saya berpikir dulu ketika saya kuliah di UGM dan IAIN itu perhatian saya kacau. Halo, tolong dengarkan bapak-bapak ya. Ini pengalaman. Dengan fokus hanya kuliahnya saya harus sadar, saya harus selesaikan salah satu atau saya hancur semuanya. Alhamdulillah IAIN saya diberikan kemudahan karena kebetulan kan basic asli saya itu adalah pelajaran-pelajaran agama. Walaupun saya dulu SMA-nya itu SMA fisika, SMP-nya ya pelajaran yang paling saya sukai dari SD sampai SMP, SMA itu adalah matematika. Jadi kalau ada guru mengatakan, ayo siapa yang bisa? Kalau dulu kan waktu SD itu kan yang bisa cepat boleh pulang dulu. Kalau pelajaran matematik itu kalau siapa yang cepat paling bisa. Tapi kalau nilai nggak paling besar. Tapi kalau paling cepat ketika itu cepat. Tapi kalau ujian nilainya nggak paling besar karena saya sabar, nggak mau sombong mendapatkan. Oke. Bismillah Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ayat yang terakhir tadi saya baca. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini menjadi pedoman kita semua. Siapa yang terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, tidak mungkin ibadah Bapak Ibu sekalian sama dengan bulan Ramadan itu. Saya rasa tidak mungkin Pak. Maksudnya lebih baik menurut pemahaman saya adalah lebih baik daripada sebelum Ramadan. Karena bulan Ramadan setan-setan di korong, setan wis untung mana ya mau subuhan wae mau makan orang sah pakai koncongnya. Ya artinya lebih baik daripada sebelum Ramadan. Insya Allah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kesempatan itu Allah berikan kepada kita semua saat ini Bapak Ibu sekalian.
Orang-orang yang sudah dipanggil Allah, mohon maaf, orang-orang yang sudah dipanggil Allah, mereka itu meminta kepada Allah. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Ya Allah, kalau seandainya diperkenankan ya Allah, tolong kembalikan saya ke Kulon Progo ya Allah. Kembalikan sebentar saja ya Allah. Mereka pengen apa Bapak Ibu sekalian? Fa asaddaqa, mereka pengen berbagi. Persis seperti Bapak Ibu sekalian di tanggal 1 Syawal, Masya Allah. Itu saya kira Bapak Ibu sudah menyiapkan tanggal 1 Syawal itu. Siapapun yang datang, anak kecil itu dikasih sambal. Jadi sore hari itu anak-anak itu pintar Pak. Mereka itu kumpul meriung menghitung pemasukan hari itu. Hitung ke. Dan sekarang anak-anak pintar. Kalau dulu kan ibunya ngomong, nak, uangnya dipegang ibu. Sekarang anak-anak pintar, nggak mau Bu, nanti ada investasi bodong. Anak-anak sekarang sudah pintar. Ya itulah asli kita Pak. Asli kita itu Masya Allah. Pak Sedekah pengen berbagi. Persis seperti hari pertama bulan Syawal itu Masya Allah. Tidak, bukan hanya saudara kita loh. Anak kecil yang datang ke rumah kita tuh Bismillah. Kita sudah siapkan betul untuk berbagi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu lagi yang akan mereka lakukan Bapak Ibu sekalian, wa akum minas sholihin. Mereka pengen terus memakmurkan masjid-masjid yang ada. Mereka pengen terus membaca Al-Quran Bapak Ibu sekalian. Mereka tidak akan membaca WA lagi. Halo, Iqra'u WA. Bacalah WA ibu-ibu bapak-bapak. Karena WA yang Bapak Ibu baca akan membuat Bapak Ibu tambah mumet. Tapi lumrah perintah Rasulullah, Iqra'u Al-Quran. Kenapa Rasulullah tidak memerintahkan umatnya untuk membaca WA? Karena tanpa diperintah pun Rasulullah sudah tahu umatnya itu yang menjadi bacaan prioritas saat ini adalah WA. Halo Mbak MC, excuse me, I want to ask you, okay? What? Apa yang pertama Mbak baca ketika Mbak tadi pertama bangun dari tidur? Langsung ambil Quran? Lumrah. Sekarang rata-rata mohon maaf, yang pertama kita baca setelah kita tidur adalah bangun tidur adalah WA. Baca WA. Lumrah apa enggak? Lumrah. Memang zamannya Pak. Enggak apa-apa. Tapi yang tidak boleh adalah jangan sampai keasikan membaca WA, TikTok dan sebagainya, lupa kita untuk membaca Al-Quran. Baca WA lama, baca Quran. Oh, ada lama baca WA-nya, ganti baca Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah. Alif lam mim. Shadaqah. Sing penting wis maca ayat dari one day one ayat. Satu hari satu ayat. Oh yes, apik lah omongnya. Saya kira mungkin itu Bapak Ibu sekalian. Saya sebenarnya bawa ini tapi enggak saya baca sama sekali. Ini sepintas ini tulisannya Gusmus. Ini jangan banyak mencari banyak. Jangan banyak mencari banyak. Carilah berkah. Banyak bisa didapat dengan hanya meminta. Ini bahasa halus loh Pak. Bisa diganti, banyak bisa didapat dengan cara korupsi. Sampai 271 itu katanya kalau dibagi ke seluruh bangsa Indonesia, tiap bulan kita dapat per jiwa itu berapa Pak? 30 juta. Masya Allah. Banyak bisa didapat dengan hanya meminta. Pernah kejadian ketika di Jakarta ada razia Satpol PP. Itu ada seorang pengemis ditangkap. Itu ternyata uangnya malah 25 juta. Coba sekarang jujur, yang hadir di sini dicek uangnya di dompet ada berapa. Kalau sekedar banyak itu bisa dengan cara meminta. Tapi memberi, berinfak, bersedekah itu akan mendatangkan banyak dan berkah. Mbak senang ketika menerima atau memberi? Memberi. Ayo praktekkan Mbak. Lumrah. Oke, kalau menerima itu adanya senang Mbak. Tapi kalau memberi adanya bahagia. Gitu? Makanya nanti bapak-bapak setelah pulang dari sini, bismillah biar bahagia, berikan uang semuanya kepada istri kita. Siap ya Pak ya? Bu Haja Sri siap? Tapi karena modalnya Bu Haja Sri itu mohon maaf itu
figur-figur Siti Khadijah. Itu ketika dikasih uang oleh bapak itu malah mohon maaf bapak suamiku, mohon maaf saya sudah dapat uang sendiri, alhamdulillah. Masya Allah. Silakan bapak gunakan uang itu untuk Masya Allah. Mulai baca sing kaya ngono nanduran robo angel. Yang ada itu walaupun uangnya sudah banyak itu ketika dikasih alhamdulillah. Kenapa alasannya? Karena tidak mau menolak rezeki, tidak mau mengecewakan suami. Padahal suami mungkin ketika memberi ada harapan mudah-mudahan ditolak. Dua, apa yang kita makan itu akan habis, Pak. Ya, apapun yang kita makan akan habis. Apa yang kita simpan belum tentu kita nikmati. Pernah kejadian di Kalibawang ada orang kebakaran rumahnya, dapurnya itu ya, ternyata ikut terbakar 50 juta. Itu di dapurnya loh Pak, 50 juta. Apalagi di lemari, Masya Allah. Yang 50 juta yang disimpan itu belum tentu kita nikmati Bapak Ibu sekalian. Rekening kita yang di BRI atau di BPD itu ya, itu kita kadang-kadang nggak pernah lihat uangnya kok. Yang kita lihat cuman angka. Dan itu sudah senang tak Bu? Senang. Tapi belum tentu yang ada di sana belum tentu kita nikmati. Apa yang kita infakkan, apa yang kita berikan pada fakir miskin, apa yang kita berikan untuk tetangga kita yang kurang mampu, anak yatim, justru itulah rizki yang paling kita perlukan kelak Bapak Ibu sekalian. Jadi di samping punya rekening, kita juga siapkan rekening-rekening kita, infak-infak kita untuk saudara-saudara kita yang memang sangat-sangat membutuhkan. Apalagi mohon maaf untuk orang tua kita Pak. Saya tuh sedih ketika ada 2 orang anak, laki-laki dan perempuan, itu menitipkan orang tuanya ke panti jompo. Pesannya begini kepada pengurus, Pak pengurus, nanti tolong kalau bapak saya meninggal tidak usah ngabari saya. Masya Allah. Kok ada anak yang seperti itu? Ada yang anaknya 7, ibunya itu ditinggal di tempat tertentu, gak ada yang ngurus Pak. Masya Allah. Akhirnya diasuh oleh panti asuhan mama itu. Kemarin tanggal 14 April beliaunya meninggal dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Allah itu Masya Allah Pak. Allah itu sangat-sangat jengkel dalam tanda petik. Allah akan segera mengazab anak-anak yang durhaka kepada orang tua. Kalau dosa-dosa yang lain kasarannya ngomong yang apa. Tapi ketika Allah melihat ada seorang anak yang meneteskan air mata orang tuanya, maka Allah kasarannya tidak sabar untuk segera menimpakan azab kepada anak. Makanya saya ketika ibu saya masih ada itu saya latihan Pak. Ketika masih ada ibu saya di Subang, Jawa Barat, itu tidak ada alasan apapun, alasan macet, biaya mahal. Pokoknya kalau Idul Fitri ya wajib pulang ketika masih ada ibu. Sekarang ketika sudah nggak ada ibu ya 2 tahun sekali, atau pulangnya nanti akhir-akhir Idul Fitri. Kalau sekarang kemarin lebaran di sana. Tapi memang sangat berbeda Masya Allah ketika sudah tidak ada ibu, terutama ibu. Karena di sini kalau ingin hidup kita mulia Bapak Ibu sekalian, hormati orang tua kita. Karena apapun profesi kita, itu kita mesti punya orang tua. Terutama hormati dan muliakan ibu kita. Insya Allah kalau kita mampu memuliakan orang tua kita membuat orang tua kita seperti ratu, maka Allah akan membuat kita juga bahagia. Mulia Pak, bukan kaya, tapi Allah akan berikan kita kemuliaan. Tapi kalau kita pengen sukses, orang ingin hidupnya sukses, kuncinya menghormati istri. Halo. Hai. Nanti kalau ada bapak-bapak yang sampai rumah, hormat. Jadi hormat dalam tanda petik itu kita menghargai peran istri. Karena kita bisa seperti ini. Pak SBY mohon maaf loh Pak, dari almarhum Pak Soeharto. Ketika masih ada didampingi oleh Putin, beliau begitu kuat Masya Allah. Tapi ketika Putin sudah tidak ada, ternyata kelihatan. Pak SBY juga kan demikian. Wibawaan SBY kelihatan sangat berbeda ketika ada seorang wanita yang mendampingi. Makanya kadang-kadang bapak-bapak itu ketika istrinya meninggal, dia segera mencari ya itu karena biar kewibawaannya itu ya. Saya kira mungkin itu Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf, kita akhiri dengan berdoa. Kami juga terima kasih pada rekan-rekan kami dari Kristen dan Katolik, Masya Allah
berbaur bersama-sama untuk memajukan SMP 4, juga bagian dari Kementerian Agama, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kuasa akan membalas kebaikan kita semuanya. Ibtilgha'an mardatihi wa rahmatihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hamdan yafina ma huwa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika as-shalihin. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah, agar kami punya kesempatan untuk bertobat kembali ke jalan yang Engkau ridhoi ya Allah. Kami sering lalai terhadap perintah-perintah-Mu ya Allah. Kami sering melanggar larangan-larangan-Mu ya Allah. Jangan dulu Kau utus malaikat Israel untuk mencabut nyawa kami ya Allah. Jangan dulu Kau tutup pintu tobat bagi kami ya Allah, sebelum kami punya kesempatan untuk bertobat kembali ke jalan yang Engkau ridhoi ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah, agar kami punya kesempatan untuk berbuat yang terbaik untuk kedua orang tua kami ya Allah. Mereka telah melahirkan dan membesarkan kami sehingga kami bisa seperti ini ya Allah. Berikan kesempatan kepada kami untuk berbuat yang terbaik untuk mereka ya Allah, ketika mereka masih ada di dunia ini ya Allah. Andai kedua orang tua kami sudah kembali ke hadirat-Mu ya Allah, ampuni segala dosa dan kesalahannya ya Allah. Terimalah segala amal baik dan amal solehnya ya Allah. Masukkan kedua orang tua kami ke dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah, agar kami punya kesempatan untuk mendidik dan mendampingi anak-anak kami ya Allah. Anugerah terbesar yang telah Engkau amanatkan kepada kami ya Allah, menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, menjadi qurrata a'yun bagi keluarga kami ya Allah, menjadi kebanggaan kami di dunia dan nanti di hadapan-Mu ya Allah. Suatu saat kami pasti akan kembali ke hadirat-Mu ya Allah. Mudah-mudahan kucuran pahala masih terus Engkau kirimkan ke kubur kami ya Allah, karena kami memiliki anak-anak yang soleh dan solehah di dunia ini ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah, agar kami punya kesempatan untuk mencari bekal sebanyak mungkin ya Allah. Mudah-mudahan bekal yang kami persiapkan di dunia ini ya Allah mampu menghantarkan kami untuk bisa mendapatkan surga-Mu ya Allah. Jangan sampai ada yang hadir di tempat ini ya Allah yang terpeleset, terjatuh ke dalam panasnya neraka-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada niatan sedikit untuk menyinggung, menyakiti hati Bapak Ibu sekalian. Kalau ada benarnya, itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.